Makanya Mas, kita butuh membiasakan diri untuk sadar nafas syukur, Mas. Hmm. Karena itu kan jembatan koneksi, jembatan kita terkoneksi sama aliran yang punya kecerdasan semesta luar biasa yang ngatur hidup kita dan segalanya gitu. Jadi Hmm. sering-seringlah gitu untuk sadari yang tanpa batas ada di dalam, yang tanpa batas ada di luar. Sadari itu, sadari itu. Jadi ketika kita duduk hening, biarkan alirannya aja deh yang berjalan gitu. Karena kalau udah aliran itu berjalan, semesta berkonspirasi. Judulnya kan jadi mas kemungkinan tanpa batas tentang kamu, goalsmu terjadi dan lain-lain itu udah tersedia mas, udah Iya, iya. ada. Yang Mm-mm. mewujudkan yang belum belum jadi kenyataan itu menjadi ada di tangan. Pahami lagi cara kerja sistem hukum semesta. Bahwa semesta itu hanya seperti cermin, Mas. Dia hanya memantulkan rasa hati ini nih, law of assumption, hukum asumsi. Dia hanya memantulkan apa yang kamu pantulkan di dalam rasa hati ini. Kalau rasa hati di sini nih, rasa hatinya nih, ada rasa, aduh kayaknya nggak mungkin, aku nggak layak, aduh kayaknya aku apa tuh, nggak bisa lah dapat segitu. Ya itu yang dikasih. Itu tadi ya Teh, soal apa video di dalam pikiran tadi ya. Artinya ketika kemudian itu sering kita puter video yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebenarnya tidak hanya video aja ya, termasuk kata-kata pun juga sama gitu. Orang yang smart itu dia hanya mengatakan sesuatu yang dia ingin terjadi di dalam hidupnya gitu kan kira-kira. Nah, termasuk membuat video pikiran juga sama kan, karena bawah sadar kita kan tidak tahu mana yang khayalan, mana yang kenyataan. Dia taunya kan ini hanya perintah, jalankan gitu aja kan kira-kira gitu Betul, ya. Tapi, betul. tapi nih, aku pengen kembali ke flashback ya, ke masa lalu gitu. Kita kan nggak bisa ya mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah energi bagaimana masa lalu itu hidup di dalam diri kita saat ini gitu. Nah, pertanyaannya gini Teh, gimana sih caranya kita ngerekam ulang video lama yang penuh luka, penuh trauma pada saat kemudian kita kecil gitu kan masih sebenarnya itu kan masih hidup bersama kita saat ini gitu. Dan itu sangat sangat berpengaruh, sangat menentukan bagaimana realitas kehidupan yang akan kita jalani gitu. Nah, gimana nih cara kita untuk ngerekam ulang video lama yang penuh luka tadi itu Teh? Ya, masa lalu nggak bisa kehapus dan nggak perlu juga dihapus gitu. Mhm. Kalau untuk bercerita tentang masa lalu yang penuh liku, luka, dan lain-lain, perenungannya gini Mas Hendra. Mhm. Bukankah pengalaman Mas Hendra yang penuh perjalanan luar biasa itu nanti mungkin diceritakan di momen sekarang ya, berliku-liku seperti itu, bukankah itu juga cinta ya? Hmm, hmm. Bukankah perihmu, sedihmu, prihatinmu, ngelongsomu, rasa hati yang oh, Gusti Tuhan kan gitu pernah ngalamin. Bukankah di dalam rasa itu core intinya tuh cinta ya? Bukankah itu yang melahirkan Hendra seperti sekarang ya? Hmm, 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 hmm. Ya, lihat lagi Mbak Devi nih. Bukankah cerita Devi yang saat itu mau bunuh diri, mau nabrakin diri sama kontainer kalau nggak salah ya Iya, Dev? iya. Iya, iya, Teh. Anxiety-nya dia, putus asanya dia, sampai pada akhirnya perjalanan membuat dia nangis, nggak nangis, nangis, nggak nangis. Lelah, capek, teh, lelah, capek. Bukankah cerita itu juga cinta ya? Bukankah cerita cinta itu yang mengantarkan kita semua bertemu ya di titik Hmm, ini, hmm, 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 di hmm. titik kesadaran ini? Jadi kalau aku mau ngelihat masa kecilku, pada saat TK mama papa cerai, aku bingung mau pilih papa, mau pilih mama. Aku sama kakakku Boyke 1 tahun nggak sekolah, Mas. Iya, iya. Break nggak sekolah karena nggak mau diurus mama, nggak mau diurus papa, akhirnya diurus sama nenek di Purwakarta. Dan nggak sekolah. Kalau mau diceritain itu dulu aku sedihnya luar biasa karena nggak ada mama papa juga saat itu, walaupun mama papa ada saat itu. Tapi bukankah cerita sedih itu yang membuat materi ini ada ya? Hmm, hmm.
Bukankah tapi itu tapi juga gini teh, cinta? mohon maaf teh. Gimana cara Teh Feby untuk memeluk inner child-nya gitu atau memeluk cerita lama itu, video lama itu gimana caranya? Caranya untuk membereskan gimana? Aku Menjumpainya lagi mungkin, atau gimana? iya, iya jelas lah, ada flashback ke belakang lah. Pada Hmm. saat aku flashback ke belakang, itu ada sebuah kesadaran memang yang menuntun bahwa nggak ada Feby yang sekarang kalau nggak ada Feby dalam penderitaan itu. Gitu loh. Hmm. Nggak ada Mas Hendra sekarang yang suka ngasih uang ke anak yatim, yang peduli sama teman-teman. Kalau Mas Hendra nggak pernah ngerasain perih itu. Nggak ada Devi yang sekarang yang mau terbuka waktunya, hatinya, pikirannya untuk bantu teman-teman rilis. Kalau nggak Keren. ada rasanya perih kayak gitu. Dia nggak akan kayak sekarang, Mas. Dan nggak Iya, ada iya. juga Feby yang sekarang yang, aduh, kalau misalnya ngelihat anak yatim nggak sekolah tuh udah resah aku gitu. Maksudnya, karena apa? Aku pernah merasakan di titik itu. Iya, iya, iya. Aku pernah merasakan di titik nggak sekolah, Mas. Aku pernah Mm-mm. merasakan sedih. Gak ada mama, gak ada papa. Mau beli apa, nggak ada. Di titik itu. Bukankah itu diizinkan memang terjadi untuk membentuk kita yang sekarang? Mm-mm, mm-mm. Dan itu juga cinta. Iya Itu sih. juga manifestasi dari cinta tanpa batas. Jadi cinta itu keutuhan, Mas Hendra. Keutuhan itu apa? Gelap, terang, utuh. Hmm. Ya. Sedih, bahagia, keutuhan. Siang, malam, keutuhan. Mas Hendra bisa nggak Mbak Devi bilang sama aku gini, TVB aku mau siang aja terang, aku nggak mau malam gelap. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa, karena itu udah keutuhan. Itu keduanya diizinkan untuk kita alami. Kita memang diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa. Itu sebabnya apa yang kita tolak looping. Karena harusnya dialirkan, bukan ditolak. Iya, 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 iya. Harusnya izinkan diterima. Harusnya izinkan disadari dan oke, ini juga bagian dari keutuhan cinta. Itu Mm-mm, mm-mm. esensi Abundant Revolution, Mas. Menerima semua sajian semesta. Iya, jadi sahabat semuanya, siang hari ini memang kita sengaja mendedikasikan waktu agak panjang. Mungkin kita akan ngobrol ngalor ngidul. Ini obrolan santai aja kita bertiga saling bertanya. Nanti Mbak Devi bertanya ke Teh Feby dan lain dan kita muter lah ya. Pokoknya kita pengen Ya, cerita-cerita begitu. Tapi mudah-mudahan dari story yang kita bagikan ini mampu untuk ya minimal memberikan oase lah ya, memberikan inspirasi supaya kemudian bisa menggerakkan bahwa yuk kita sama-sama bangkit yuk, yang lagi terpuruk, yang lagi berada di titik terendah, yuk kita sama-sama bangun, pengetahuannya ditambah, circle-nya diubah gitu ya, tabungan energinya kita banyakin gitu ya, dan kita kembali ke fitrah gitu kira-kira ya. eh jadi tadi ya Teh, sebelum kita nanti mungkin Mbak Devi juga nanti perlu kita explore, kita elaborasi pengalamannya juga. Tapi saya pengen kembali lagi soal tadi nih. eh Membedakan yang terkait dengan imajinasi itu Teh. Kalau saya dulu kan memang kebetulan pas waktu SMK itu kan sering ya ketemu guru, tapi gurunya itu kayak setengah motivator gitu. Jadi oh dia, SMK. iya waktu SMK tuh. Ambil jurusan apa, Mas Hendra? Aku konstruksi sih dulu. Nah, Oke. eh ketika kemudian guru saya ngajar itu kan kita ini jadi murid, jadi siswa itu benar-benar terinspirasi gitu. Tidak hanya teredukasi, tapi benar-benar tergerakkan gitu. Dan dari situ kemudian saya udah bisa membayangkan gitu, 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh saya bakal seperti apa gitu, udah aku tulis tuh di buku dan ku gambar sangat detail di dalam pikiranku sih waktu itu aku. Iya, kalau ditanya apakah terjadi? Ya alhamdulillah terjadi sesuai sesuai video yang aku buat dulu waktu masih SMK itu kan. Nah, tetapi kan yang jadi persoalan kadang gimana sih kita itu bisa membedakan antara imajinasi itu liar dan imajinasi yang terarah untuk sebuah manifestasi gitu.
bagaimana kemudian kita bisa melihat diri kita ini nih imajinasiku tuh hanya imajinasi liar semu aja atau imajinasi yang memang benar-benar mengarah kepada manifestasi terarah. Itu bagaimana Teh? Mungkin itu pertanyaanku ya. Gini Mas, biasanya ada imajinasi yang memang kayak cuma selewat atau liar tadi itu, atau imajinasi yang memang berasal dari intuisi dalamnya kamu gitu istilahnya. Itu ada Hmm, memang ada yang membedakan. Jadi biasanya kalau imajinasi liar itu hanya imajinasi yang muncul sejenak gitu. Cuma segitu, nggak ada effort dorongan untuk do something atau kontinuitas untuk mewujudkan itu gitu. Tapi oke. kalau imajinasi yang pada akhirnya itu berasal dari sejatinya kita, dari aliran semesta atau dari Mhm. diri kita yang baik terjadi, itu biasanya ketika kita mengimajinasikan itu, ada rasa hati yang kayak ngalir gitu, ngalir kayak effortless gitu. Jadi Mhm. nanti prosesnya itu akan mengalir, terus nanti ada menyambut dari aliran semesta, seakan-akan ada peluang, ada kesempatan, ada orang-orang datang, ada yang memudahkan. Nah, itu cirinya. Hmm. Jadi ada semesta berkonspirasi terhadap itu dan kalau itu imajinasi yang betul-betul imajinasi bukan dari sesuatu yang liar, biasanya dia muncul lagi, Mas. Mhm. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu. Cirinya itu deh. Oke, oke. Jadi Cirinya itu selalu kayak dipikir terus gitu. imajinasinya itu lebih mungkin bisa dibilang dia lebih terarah, lebih bening, lebih fokus dan penuh Ya, emosi cinta gitu ya. Kalau penuh rasa kegembiraan. yang liar tadi mungkin agak kabur dari kenyataan, tapi yang ini justru eh, menciptakan kenyataan yang baru dan biasanya konsisten gitu ya Teh. Dan lagi-lagi Biasanya itu konsisten ya. adalah kehendaknya dia gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya Teh ya. Iya, betul. Kurang lebih Mm-mm. begitu. Makanya, Mas, kita butuh membiasakan diri untuk sadar nafas syukur, Mas. Hmm. Karena itu kan jembatan koneksi. Jembatan kita terkoneksi sama aliran yang punya kecerdasan semesta luar biasa yang ngatur hidup kita dan segalanya gitu. Jadi Hmm. sering-seringlah gitu untuk sadari yang tanpa batas ada di dalam, yang tanpa batas ada di luar. Sadari itu, sadari itu. Jadi ketika kita duduk hening, biarkan alirannya aja deh yang berjalan gitu. Karena kalau udah aliran itu berjalan, semesta berkonspirasi. Judulnya kan jadi Mas. Mm-mm. Iya. Orang semesta berkonspirasi. Wujudkan kemudahan gitu, gimana nggak jadi gitu. Ah, Mm-mm. keren udah. Iya sih, tapi lagi-lagi kita juga harus mengingatkan ya Teh ya. eh Membuat video di dalam pikiran saja tidak cukup gitu ya. Artinya imajinasi aja tidak cukup. Teman-teman Betul. jadi orang juga harus trustable, bisa dipercaya gitu ya. Terus Iya. kemudian punya jaringan yang banyak, networking yang tertata dengan rapi. Ya itulah pentingnya kemudian kita membangun sebuah circle, membangun sebuah komunitas abundant revolution supaya kemudian nularnya itu cepet gitu loh ya. Saya nggak tahu dari dulu tuh karena hobi saya waktu SMK, waktu sekolah itu aku tuh gila banget baca buku-buku pengembangan diri itu gitu. Jadi udah tahun 2004 aku udah Hmm. start ya buku-buku pengembangan diri tuh bener-bener full ya di almari itu. Jadi saya bener-bener atensi saya tuh memang saya arahkan ke sana gitu untuk bener-bener mengubah nasib gitu. Nah, tapi makin ke sini kan banyak pelajaran juga dari Teh Feby gitu bahwa ada apa tuh namanya kesadaran untuk melepaskan sepenuhnya manifestasi yang sedang kita bikin gitu. Timbul pertanyaan, di mana titik titik temu, titik rahasia antara percaya penuh dan melepaskan penuh itu sebenarnya bagaimana gitu?
ya kan? Itu gimana teh? Jadi gini Mas, tubuh manusia ini kan dikasih perangkat ya. Hmm, Ya, di dalam perangkat ini ada kesadaran berpikir nih. Dia selalu main sama logika gitu. Terus ada bawah sadar kita nih. Dia bawah sadar inilah yang terkoneksi sama semesta, Mas. Ya, di hmm, ranah kita mengimajinasikan dan menginginkan sesuatu, dia pasti diolah dulu di pikiran kan? Pasti kita mikirin dulu kan sebelumnya kan? ya, ya. Bener nggak? Tapi ranah manifestasi nggak ada di sini. Ranah manifestasi itu ketika kita melepaskan. Ranah manifestasi itu ketika kita melepaskan itu ke bawah sadar kita, ke areanya kekuatan yang lebih tinggi dari sekedar ini. Kita lepaskan. Karena Hmm, itu bukan ranah kita lagi. Tapi tugas kita untuk set goal boleh. Set goal boleh, Mas. Tapi dilepasin, nggak dipegangin gitu. Dilepasin, nggak dipegangin. Sama kayak Mas hmm. Hendra mau manah sesuatu, ini busur panahnya ada, targetnya sebelah sana, mau dilepasin gitu, tapi panahnya masih dipegangin aja, terus sampai ke tujuannya gimana? Iya, 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 iya. Oke, Nggak oke, bisa oke. nyampe karena kamu masih melekat, masih memegang gitu loh. Karena ranah manifestasi itu ada di semesta, ada di hukum semesta. Hukum semestanya adalah seperti kayak kita nafas, Mas Hendra. Hmm, hmm, hmm. Kita nafas. Pada saat Mas Hendra nafas nih, Devi nafas, Mas Hendra nafas, Feby nafas. Pada saat kita nafas kan narik nafas nih, gitu kan? Lalu habis narik nafas diapain, Dev? Habis narik nafas diapain? Pas. Dilepasin kan? Bukankah lepasan kita ini yang akhirnya kita tarik lagi ya? Iya, 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 iya. Oke, teh. Izinkan dilepas. Nah, Untuk dia masuk lagi karena ada hukum perputaran, Mas. iya, 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 iya. Ada hukum perputaran energi. Apa yang kamu lepaskan itu yang kamu terima. Mm-mm. Ya, ini ada yang tanya nih di TikTok nih, namanya Mbak Eka, Eka, Mbak Eka ya. Halo, Mbak Eka. Jadi Mbak Eka pengen join acara di Jogja. Acara di Jogja itu kalau yang kelas offline itu seatnya masih banyak, masih ada yang 50-an lebih masih ada lah ya. Tapi untuk yang eh reuni spesial Badan Revolution, teman-teman buruan segera daftar supaya tidak tinggal cerita aja gitu, nggak bisa hadir nanti. Atau kemudian, oh sorry, kalau misalnya nggak bisa datang di offline karena tiketnya atau udah habis, seatnya terbatas, nanti bisa ikut yang online, aman ya. Nah, saya kembali ke jawaban Teh Feby tadi. Sebenarnya gini ya Teh ya, bahwa pada saat kemudian kita udah apa tuh namanya menginginkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita lewat membuat imajinasi video di dalam pikiran tadi, di titik kita harus benar-benar yakin bahwa yang kita imajinasikan tuh sudah benar-benar jadi kenyataan gitu. Bahkan ini relate banget ya. Saya sering diskusikan sama bosman juga gitu. Iya hadir kan rasanya saat ini itu sudah benar-benar terjadi gitu. Udah benar-benar jadi kenyataan gitu. Kayak kayak misalnya gini ya Teh. Saat kemudian kita itu kan kalau kalau di kampung tuh kita kan nanam benih jagung misalnya ya. Kebetulan saya tinggal di kampung, nanam benih jagung. Kan aku percaya bahwa ini pasti akan tumbuh kan. Jadi saat kemudian aku percaya nggak perlu aku kemudian mencangkul tanahnya setiap hari gitu karena udah percaya total gitu kan. Analoginya gitu mungkin ya Teh ya. Betul, betul. Jadi gini Mas Hendra. Di titik sekarang nih, di titik saat ini, samudra kemungkinan tanpa batas tentang kamu, goalsmu terjadi dan lain-lain itu udah tersedia, Mas. Udah Iya, iya. ada. Mm-mm. Di titik sekarang, Devi mau uang berapa per bulan, Mas Hendra mau berapa per bulan, aku atau teman-teman sekarang nih yang lagi live TikTok pengen uang berapa per bulan, bukankah uang itu udah ada dan tersedia ya? Iya. Udah ada dan tersedia. Substansinya belum di tangan, Teh. Gimana caranya mewujudkan yang belum di tangan jadi kenyataan? Kan itu Mm. substansinya. Mm-mm.
Yang mewujudkan yang belum belum jadi kenyataan itu menjadi ada di tangan, pahami lagi cara kerja sistem hukum semesta. Bahwa semesta itu hanya seperti cermin, Mas. Dia hanya memantulkan rasa hati ini nih, law of assumption, hukum asumsi. Dia hanya memantulkan apa yang kamu pantulkan di dalam rasa hati ini. Kalau rasa hati di sini nih, rasa hatinya nih, ada rasa, aduh kayaknya nggak mungkin, aku nggak layak, aduh kayaknya aku apa tuh nggak bisa lah dapat segitu. Ya itu yang dikasih pantulan cermin. Kalau Mas Hendra tadi tuh pada saat nulis terus percaya aku 5 tahun, 10 tahun ke depan bakal kayak gini gitu. Atau aku misalnya, wah aku nih, waktu itu aku sempat menikah dan 5 tahun kosong. Hmm. Tapi pada saat itu dokter tuh memberikan gambaran aku nggak mungkin bisa hamil karena indung telur ketutup gitu. Iya, iya. Lalu saat itu aku, itu kan dokter. Kalau Allah, Allah kan maha baik ya. Udah, cuma kuantum jam aja buat video dalam pikiran. Lalu ada majalah gambar bayi, aku gunting tuh majalah bayinya, lalu aku taruh di satu tempat di ruang tamu. Pada saat aku masuk rumah pulang kerja, Hai baby, ibu udah pulang. Padahal dokter udah klaim nggak bisa, udah 5 tahun ini ketutup tuh indung telur gitu. Iya, 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 Aku iya. penasaran sama quantum jam ini gitu. Penasaran sama bersyukur sebelum menerimanya. Bersyukur sebelum menerimanya. Dan pada saat aku tahu teori ini, quantum jam yang ada di Bandung Revolution ini, aku udah abaikan realita. Abaikan realita. Yang penting respon. Hmm. Responnya adalah bersyukur sudah menerimanya. Dan aku layakkan diriku gitu loh. Lalu aku beli baju bayi, baju bayinya aku taruh di dekat tempat tidur, lalu aku cium kasih minyak telon, terus ya Allah terima kasih ya Allah, baby ini datang. Heeh. Dan setiap hari kayak gitu, hai Iya. baby. Dan Ini, pada saat aku layakan itu, dan tabungan semestanya juga aku cukupin, aku donasi ke anak panti yang kalau ibu-ibu hamil bayinya nggak diurus, ada tuh diurus sendiri sama panti, aku donasi ke sana dan aku datang ke sana sebulan sekali, 2 minggu sekali sih saat itu, lalu aku gendong bayinya, lalu aku peluk, terus aku feel that gitu, meluk bayi itu dan yang ya Allah, gini nih rasanya nih kalau punya bayi gitu. Terus adik aku waktu itu melahirkan, aku temenin dia, lalu bayinya aku urus seminggu atau 2 minggu saat itu. Setelah aku ngurus, nemenin adikku melahirkan, bayi itu aku gendong. Pada saat gendong tuh udah yang, this is my baby gitu. Jadi merasakan seakan udah menerimanya. Itu nggak lama dari situ, Mas. Sebulan kemudian aku hamil. iya, iya, iya. Jadi gini, gini. Dan nggak ke dokter lagi. Ini bagus untuk share share pengalaman TVB. Mudah-mudahan ini didengar oleh pasangan yang belum punya keturunan mungkin ya, bisa dipraktikkan, termasuk yang jomblo-jomblo permanen barangkali bisa juga terapin ini gitu. Tapi tapi lagi-lagi ya, tidak bisa terus kemudian pengalaman TVB seperti ini terus digeneralisir. Aku nyoba kayak gitu. eh Ya kalau menurut aku secara pribadi ya kadang-kadang cocok-cocokan ya. Aku teringat dengan waktu obrolan dengan Mas Arif RH ya. Untuk menembus Hmm, menembus critical area itu kan salah satunya ada figur otoritas, terus hmm, kemudian repetisi kata-kata yang hmm, diulang-ulang terus gitu ya. Termasuk kemudian pakai emosi yang intensif pada saat kemudian kita sedang uh sakit hati, marah atau saat-saat bahagia banget itu tuh doa tuh nembus banget ke bawah sadar. Termasuk yang keempat kalau nggak salah tentang circle networking gitu ya. Jadi kita itu identik. Oh, dia layak, dia bisa seperti itu, berarti aku nanti bisa juga seperti itu. Makanya pentingnya komunitas. Kita bikin komunitas Badan Revolution tuh setiap hari teman-teman share testimoni kan. Oh, berarti oke. aku juga layak kayak gitu. Aku nanti juga bisa kayak gitu. Nah, itu tuh cepet banget. Dan yang terakhir, kalau nggak salah, ini kondisi pada saat kemudian pikiran sedang teta sih ya. Pada Hmm. saat menjelang tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Kalau pengen powerful, kalau misalnya udah nyoba satu teknik, satu cara, belum berhasil, lima-limanya deh. Kalau aku kebetulan kok nyoba empat, Lima-limanya lima, dijalanin ya? enggak, empat aku teh.
Obat. Aku nyoba 4. Yang soal pikiran sedang tidur apa aku nggak nyoba sama sekali sih. Tapi kalau Hmm. yang kata-kata di repetisi, apa, figur otoritas, repetisi, terus circle, terus kemudian yang emosi intensif itu aku bener-bener praktek nyata dari awal. Bahkan aku ngambil sama-sama merek Aqua gitu teh. Yang satu tuh tiap pagi kan, hey air jernih, air bersih, air menyehatkan, air menyegarkan, I love you, aku kasih perasaan gitu. Yang satunya air jorok, air kumuh, air racun, asu gitu kan. Itu pakai emosi yang negatif juga kan. Selama 4 bulan tuh, pagi, siang, malam, waktu aku masih tinggal di base camp ya, waktu kuliah kan waktu itu. Kuliah udah ngajar juga dulu. Dan akhirnya tiba-tiba memang berubah selama 4 bulan itu. Berubah dan setelah itu aku benar-benar percaya utuh dengan kekuatan kata-kata. Aku hanya mengatakan sesuatu yang ingin kejadian dalam hidupku gitu. Salah satunya Oke. itu.